Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Ini adalah video Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan perang terhadap Ukraina. Pada tanggal 24 April 2022, usai Putin menyatakan perang tak berserang lama, terdengar ledakan di beberapa kota besar di Ukraina. Pada pukul 3 waktu setempat, di hari yang sama, militer Rusia melancarkan serangan udara dengan target pertahanan udara Ukraina dan infrastruktur militer lainnya. Hal ini bertujuan agar mempermudah pasukan darat Rusia memasuki Ukraina. Terhitung dari tanggal 24 Februari 2022 sampai tanggal 25 Februari, serangan Rusia ke Ukraina sudah menewaskan 137 orang. Konflik Rusia-Ukraina pecah pada saat Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan invasi di wilayah Ukraina. Putin menyebut invasi dilakukan karena Rusia tidak memiliki pilihan selain mempertahankan diri dari ancaman Ukraina. Jika menilik ke belakang, sekitar 1200 tahun yang lalu, Rusia, Ukraina, serta Belarusia adalah pecahan dari negara Slavia Timur pertama, yaitu Kievan Rus, sebuah negara adidaya pada abad pertengahan yang luasnya mencakup sebagian besar Eropa Timur. Meski dari tanah yang sama, Rusia dan Ukraina memiliki perbedaan yang menonjol seperti bahasa, sejarah, dan kehidupan politiknya. Namun, Putin mengklaim bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu bagian dari peradaban Rusia, sementara pihak Ukraina membantah klaim tersebut. Pemimpin Uni Soviet terakhir, Mikhail Gorbachev, mengundurkan diri pada 25 Desember 1991. Pengunduran dirinya menjadikan tanda runtuhnya Uni Soviet. Sebelum pengunduran diri Gorbachev, tepatnya pada 1 Desember 1991, 90% warga Ukraina menyetujui referendum kemerdekaan dari Uni Soviet. Ke informasi, pada era Uni Soviet, Ukraina merupakan bagian dari Republik Sosialis Soviet yang bernama RSS Ukraina. Kembali ke referendum kemerdekaan. Presiden Ukraina pada saat itu, Leonid Kravchuk, Presiden Rusia pertama era baru Boris Yeltsin, dan Presiden Belarusia Stanislav Shukevich secara resmi membubarkan Uni Soviet. Dengan demikian, Ukraina merdeka secara de facto dan de jure. Setelah kemerdekaannya, hubungan Ukraina dan Rusia mulai memanas.
Saat Viktor Yushchenko terpilih menjadi presiden Ukraina pada tahun 2005, selama periode kepresidenannya, Ukraina cenderung dekat dengan Uni Eropa daripada dengan Rusia. Hal ini membuat hubungan kedua negara menjadi renggang. Hubungan keduanya lumayan mereda saat pemilu 2010 di Ukraina dengan terpilihnya Viktor Yanukovych menjadi presiden Ukraina, karena Yanukovych orang yang didukung Rusia dan menginginkan Ukraina lebih dekat dengan Rusia. Namun pada 2013 Ukraina dilanda krisis dengan merebaknya aksi protes di kota Kiev. Massa menentang keputusan Yanukovych yang menolak kesepakatan integrasi ekonomi yang lebih besar dengan Uni Eropa. Masa unjuk rasa semakin bertambah dan konflik semakin meluas setelah tindakan keras oleh pasukan keamanan. Puncaknya pada Februari 2014 saat parlemen Ukraina melengsarkan Yanukovych dari jabatan yang menyebabkan konflik internal di dalam pemerintahan Ukraina. Pemerintahan menjadi dua kubu, yaitu kubu pendukung Uni Eropa yang berasal dari masyarakat dan politisi Ukraina daratan dan pendukung Rusia yang berasal dari masyarakat dan politisi Crimea. Crimea adalah sebuah semenanjung di Laut Hitam di selatan Ukraina. Pada awal 2014, Crimea meminta bantuan Rusia untuk menyelesaikan konflik di dalam negerinya. Rusia menerima permintaan tersebut dan mengirim pasukan untuk menduduki Crimea. Hal tersebut dilakukan Rusia karena letak geopolitik Crimea yang strategis dan bisa dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pengaruh kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Melihat campur tangan Rusia, Uni Eropa mengecam. Situasi ini meningkat pada Juli 2014 dan membuat Amerika serta Uni Eropa berselisih dengan Rusia. Dalam momen ini, Rusia melakukan aneksasi terhadap Crimea. Pada akhir Februari 2014, demonstrasi oleh kelompok pro-Rusia dan anti-pemerintahan berlangsung di kota-kota besar di seluruh timur dan selatan Ukraina, terutama di wilayah Donetsk dan Luhansk, yang meningkat dan berkembang menjadi pemberontakan separatis bersenjata. Hal tersebut membuat pemerintah Ukraina meluncurkan serangan militer terhadap pemberontak yang berdampak pada munculnya konflik bersenjata di Donbas. Setahun setelah konflik bersenjata dimulai, tepatnya Februari 2015, Ukraina dan Rusia berusaha menghentikan konflik ini melalui perjanjian Minsk dengan Prancis dan Jerman sebagai penengah. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan untuk genjatan senjata, penarikan senjata berat, serta kendali penuh pemerintah Ukraina di seluruh zona konflik. Namun upaya ini gagal karena bedanya pandangan perjanjian Minsk antara Rusia dan Ukraina, sehingga konflik senjata masih berlangsung sampai saat ini. Apa alasan Rusia menginvasi Ukraina? Yang pertama, keinginan Ukraina bergabung dengan NATO dan sumber daya alamnya. Salah satu hal yang membuat Putin meradang ialah keinginan Ukraina bergabung dengan NATO. Keinginan Ukraina tersebut membuat Amerika dan Inggris sangat berambisi ambil kendali Ukraina yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun, sekaya apa sumber daya alam Ukraina? Yang pertama, Ukraina adalah penghasil uranium terbesar di Eropa. Yang kedua, Ukraina merupakan penghasil titanium nomor 2 di Eropa. Yang ketiga, 12% cadangan manganis berasal dari Ukraina. Yang keempat, cadangan sel gas terbanyak di Eropa berasal dari Ukraina. Yang kelima, penghasil batu bara di dunia nomor 7 dipegang oleh Ukraina. Yang keenam, penghasil biji terbesar nomor 2 di dunia ialah Ukraina. Yang ketujuh, Ukraina merupakan negara agrikultural terbesar di Eropa sebagai penghasil minyak dan biji bunga matahari nomor 1 di dunia, barley nomor 2 di dunia, kentang nomor 4 di dunia,
madu nomor 5 di dunia, telur ayam nomor 9 di dunia, gandum nomor 8 di dunia, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, sebagai produksi industri, Ukraina adalah produsen dan pengekspor besi nomor 3 di dunia, penyalur gas pipa terbesar nomor 4 di dunia, penghasil ammonia nomor 1 di Eropa, penghasil turbin nuklir nomor 4 di dunia, penghasil peluncur roket nomor 4 di dunia, dan penghasil peralatan perang nomor 9 di dunia. Yang kedua, alasan nomor 1 tadi sudah jelas. Putin ingin menjadikan Rusia sebagai negara adidaya terkuat. Dampak perang Rusia-Ukraina bagi Indonesia. Menurut peneliti Human Rights Watch Jakarta, yaitu Andreas Harsono, jika invasi Ukraina dan sanksi terhadap Rusia di luar kendali, mereka dapat mendorong tekanan pada rupiah Indonesia, mengganggu perdagangan dan pasokan pasar. Dari keterangan tersebut diambil kesimpulan bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak dengan kenaikan BBM, listrik naik, dan sudah pasti merembet ke semuanya. Hal ini dikarenakan Rusia merupakan pengekspor gas alam terbesar nomor 2 di dunia dan produsen minyak bumi nomor 3 di dunia.